Gen Z-nya yang dia masuk ke kampus mana, otomatis dia harus mengikuti peraturan kampus tersebut. Setelah saya jadi dosen, kena mentalnya dengan mahasiswa Gen Z begitu ya. Selama manajemennya tertata, insya Allah semuanya lancar. Anak-anak Gen Z lainnya mungkin ya kita mana kayak lagu Wali ke timur ke barat gitu kan. Halo Sobat Ronggo, kembali lagi di Cek Kita, Cerita Kita. Hari ini saya Niha menjadi host di Cek Kita. Special edition pada hari ini. Kenapa saya bisa menjadi host? Karena kita mendatangkan narasumber yang biasanya menjadi host di Cek Kita. Dia adalah Mas Kiki. Hai. Siapa dulu Mas Kiki? Halo, gimana kabarnya Nah, Sobat Ronggo? selain Mas Kiki, kita juga kedatangan satu perempuan hebat dari salah satu dosen di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Beliau adalah Bu Sevi. Monggo Bu. Halo Sobat Iya. Ronggo. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Hampir sudah menuju ke sejahtera kayaknya ini. Ya, Betul. saya ke Mas Kiki dulu ya. Boleh. Mas Kiki, bisa Iya. enggak diperkenalkan sedikit nih? Biasanya kan jadi host di Cek Kita nih. Ya, Mungkin banyak penonton yang penasaran nih hostnya nih dari mana nih kan gitu. Bisa nggak diperkenalkan sedikit profilnya Mas Kiki dari asalnya di mana, kemudian pendidikannya S1, S2-nya seperti apa. Terus sedikit cerita Mas, kok tiba-tiba bisa nyasar ke Uniro ini gimana Mas? oh ya, jadi cerita dulu ya. Jadi saya asli Pulau Bawean, Kabupaten Gresik di utara Laut Jawa. Kemudian untuk background pendidikan S1 di Prodi Ilmu Pemerintahan UMM. Kemudian untuk S2-nya di Ilmu Sosial, bidang minat kajian utamanya Ilmu Politik dan Pemerintahan di Universitas Brawijaya. Jadi dulu untuk mendaftar di sini tuh saya dapat informasi lowongan dosen di media sosial begitu ya. Nah, sebelumnya saya juga sebagai dosen atau tenaga pengajar di salah satu kampus di Bawean. Cuman ketika saya mencoba apply ke sini itu saya diterima gitu karena kan memang basicnya saya kan ilmu politik jadi sesuai dengan apa yang ada di kampus ini. Kalau di kampus sebelumnya itu tidak sesuai dengan jurusan. Oh. Singkat ceritanya seperti itu. Aslinya tadi Mas Pulau Bawean. Iya, Pulau Itu Bawean. kalau mau ke rumahnya Mas Kiki berarti nyebrang dulu ya gitu. Iya, nyebrang bisa naik kapal laut dan juga naik pesawat seperti itu. Naik pesawat di sana ada bandaranya Mas? Ada bandaranya Oh. dari Juanda ke Pulau Bawean. Itu berapa jam jarak tempuhnya kalau pesawat? Kalau pesawat itu di sekitar 35 sampai 40 menitan ya. Kalau pakai kapal laut? Kalau naik kapal tergantung jadi mau naik kapal apa dulu nih. Jadi ada kapal cepat. Kalau kapal cepat itu estimasi waktu 3 sampai 4 jam. Terus ada satunya lagi tuh kapal feri atau kapal roro, dia sekitar 8 sampai 9 jam. Tapi dia kan kalau kapal feri memang lambat tapi bawa kendaraan juga, barang dan penumpang. Kalau yang kapal cepat khusus penumpang aja gitu dengan barang bawaannya. Berarti itu sejak S1, S2 sampai dengan sekarang masih sering pulang ke Bawean terus gitu? Iya, sering. Saya dulu dari SMA ya. Jadi SMA sudah merantau gitu. Jadi saya dulu SMA di Jombang, kemudian melanjutkan studi pendidikan perkuliahan di Malang kayak gitu. Berarti enggak kaget ya, maksudnya ketika jadi dosen di Tuban itu enggak kaget ya? Sudah terbiasa jauh dari rumah maksudnya. Iya, betul sekali. Udah terbiasa. Itu kalau Pak Kiki, saya ke Nah. Bu Sevi nih. Bu Sevi bisa enggak nih diceritakan sedikit nih kaitannya dengan profilnya Bu Sevi sama seperti Pak Kiki tadi. Ceritakan profilnya Bu Sevi seperti apa, mulai dari aslinya dari mana, kemudian S1, S2-nya di mana, dan sedikit cerita nih, kok bisa nyasar di Uniro ini gimana ceritanya? Iya, dijelaskan sedikit ya. Saya dulu lahir di Lamongan, beli di Ya. sana Paciran. Kemudian karena orang tua sudah kerja di Bandung, dipindahlah usia 5 bulan udah dibawa ke Bandung. Gede di Bandung, SD di Bandung, kemudian mondok Jawa Timur, kuliah S1 S2 di Universitas Islam Bandung. Oke.
ngambil S1-nya ilmu komunikasi, jurnalistik, kemudian S2-nya sama komunikasi bisnis. Terus karena nikah dapat orang sini lagi, dapat orang Lamongan, jadilah kembali ke tempat kelahiran. Gitu Oh, gitu. asal usulnya nyasar di sini. Karena setelah nikah kan otomatis pindah, kemudian mikir lamar kemana ya gitu. Salah satunya masukin lamaran di Uniro dan Oh, alhamdulillah gitu. keterima. Berarti dari timur ke barat, ke timur ke barat gitu terus ya berarti ya. Balik Ah, kayak lagunya siapa itu? Wali ya? Wali. Dari Wali. timur ke barat gitu ya. Bu Sevi, saya pengen tanya nih. Saya itu sebenarnya juga penasaran sih. Seorang perempuan itu kan biasanya punya tanggung jawab lebih ya kalau di rumah. Bahasa sederhananya itu ya harus ngerawat rumah, terus kemudian anak dan lain sebagainya. Ini terlepas kewajibannya laki-laki dan lain sebagainya tuh ya. Tapi itu tak pikir menjadi satu rutinitasnya Bu Sevi ya ketika di rumah harus menjaga anak, kemudian beresin rumah dan lain sebagainya. Kok bisa ngalamin nih? Cara baginya gimana nih antara dosen sama kerjaan rumah nih gitu. Ya, oke. Karena di sini di Uniro jam kerjanya, hari kerjanya juga di FISIP kan cuman Kamis sampai Sabtu ya. Jadi alhamdulillah masih bisa memantau anak-anak. Ya. Dari Minggu sampai Rabunya saya usahain ngerjain semua pekerjaan rumah itu. Terus juga alhamdulillah suami nggak terlalu yang nge-push gimana gitu. Kami sharing sama-sama Ya. kerja sama. Terus juga apa yang bisa saya delegasikan misalnya setrikaan Ya. itu diserahin ke orang. Cuman yang lain kalau lagi mau masak ya masak, kalau enggak ya enggak gitu, beli. Banyak yang jual kan di sana. Nah, kalau untuk urusan kampus ini kalau untuk penelitian dan pengabdian kolaborasi sama teman kan, otomatis ada teman penelitian dan pengabdiannya juga. Dan juga untuk ngajar ya insya Allah alhamdulillah nggak terganggu sih selama ini. Lancar-lancar aja ya kalau ngajar ya Aja. berarti ya. Nggak ada kendala apa-apa Bu ya kaitannya dengan bagaimana proses membagi waktunya, kemudian proses pelaksanaannya gitu. Alhamdulillah nggak ada. Selama manajemennya tertata, insya Allah semuanya lancar. Suami banget mendukungnya ya kalau saling Suaminya ini. juga mendukung. Yang penting pokoknya tugas utama di rumah Ya. jangan diabaikan gitu aja pesennya. Jadi saya sebisa mungkin ngebagi waktu. Kalau Pak Kiki Gimana? selain di dosen kira-kira kesibukannya apa nih? Kesibukan karena sekarang masih single era ya, jadi kesibukannya kayak anak-anak Gen Z lainnya mungkin ya kita mana kayak lagu Wali ke timur ke barat gitu kan. Tapi enggak sih, kebanyakan ini ya mencari kesibukan lain kayak Ya. cari side job lain, apa yang misalkan itu berpeluang untuk menjadi cuan, ya kita ambilnya di situ. Nyari job atau nyari jodoh Pak? Dua-duanya. Jadi kalau ada Halo nggak Sobat apa-apa. Ronggo, kira-kira kalau tertarik bisa nih langsung lamar ke kita Iya. nantinya. Betul Bu sekali. ini sekalian ajang mencari jodoh berarti ya nanti. Nah, betul. Pak Kiki, saya pengen tanya nih, kira-kira kenapa sih tertarik di dunia akademisi sebagai seorang dosen gitu? Kalau dari ini ya, kalau dari sebenarnya dari hati yang paling dalam gitu ya, itu nggak ada kepikiran untuk menjadi seorang akademisi. Dan itu sangat-sangat jauh dari kata menjadi akademisi karena berpikir gini, kita dari TK udah dididik, udah sekolah, SD sekolah, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, bahkan menjadi dosen pun kita harus belajar gitu kan. Iya. Dan rasanya tuh capek gitu. Itu dulu pikirannya seperti itu. Nah, dulu malah kepikiran ingin bekerja seperti orang kantoran yang pulang datang jam berapa? Jam 8 pagi, pulang jam 4 gitu ya. Jadi setelah pulang kita udah nggak kerjakan apa-apa kan. Berbeda dengan dosen yang berasa 24 jam kita juga bekerja kayak Ya. gitu kan. Artinya penelitian yang kita garap ketika malam, ketika kita ada waktu luang dan itu. Jadi
untuk menjadi kenapa milih jadi dosen ya mungkin karena rezekinya di sini kali ya. Rezekinya di sebagai seorang pendidik. Maka ya udahlah saya lakukan dan untuk menjadi dosen kan bukan hanya mengajar juga ya, tapi ada penelitian, pengabdian yang mana kalau di luaran sana profesi itu udah berbeda dengan guru. Artinya profesi dosen itu banyak profesi lainnya seperti seorang periset, seorang pengabdian atau aktivis sosial, seorang pengajar. Jadi tiga profesi itu digabungkan menjadi satu sebagai seorang dosen. Nah, mungkin itu yang menurut saya wah ini yang harus kita syukuri atau saya syukuri sebagai seorang dosen di era sekarang ini. Tapi hari ini menikmati Pak ya, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi lah waktu itu ya. Iya, tapi hari ini ya alhamdulillahnya bisa menikmati ya. Jadi kayak masih bisa ketawa-ketawa juga. Nah, Yang penting jangan gila aja gitu ya. Dengan kerjaannya kan lumayan banyak ya, karena dengan tuntutan yang kadang kita juga harus publish di jurnal terindeks Sinta berapa kayak gitu kan, dengan harga juga yang nggak murah kayak gitu. Belum lagi yang minta Scopus dan lain sebagainya. Ya, yang penting dijalani aja kayak gitu. dari dalam tanda kutip ini ya, dari satu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan cita-cita, tapi sekarang sudah bisa mensyukuri menjadi seorang dosen nih, kira-kira. Kira-kira target apa yang diinginkan Pak Kiki sebagai seorang dosen nih? Apa ya? Cukup sebagai dosen biasakah? Yang penting ngajar, melaksanakan tridharma, atau ada lain yang diinginkan dari Pak Kiki kira-kira? Untuk saat ini belum ada kepikiran kemana-mana ya, karena kan kita masih dikatakan dosen junior ya. Saya dosen junior karena memang baru beberapa tahun dan baru menduduki atau mendapat jabatan fungsional seperti itu. Untuk saat ini tidak ada kepikiran hal lain, jadi cukup mungkin melaksanakan tridharma. Namun jika nanti diberi kesempatan berpeluang untuk melanjutkan studi S3 dengan mendapatkan beasiswa ya mungkin peluang itu akan saya ambil kayak gitu. Oke. Saya ke Bu Sevi ini. Bu Sevi. Bu Sevi kabar-kabarnya habis pulang dari Tanah Suci nih. Alhamdulillah. Ada enggak Bu, bahasa sederhananya, doa yang disampaikan di sana berkaitan dengan kerjaan akademisinya? Kalau ada boleh dong dibocorin dikit. Kalau sama kerjaan akademik nggak ada yang spesifik ya. Maksudnya kerjaan saya sama suami didoakan biar lancar terus, kemudian biar lebih barokah dan lebih terutama ke yang paling banyak ke diri saya sih, lebih bisa manage lagi semuanya, kemudian dipermudah semuanya. Nah, nggak berdoa Bu, kira-kira saya menjadi dosen harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, nggak gitu? Enggak sih, Nah, target-target. Nah pertanyaannya sekarang kira-kira Bu Sevi menjadi dosen pengen jadi dosen biasakah atau pengen seperti apa? Atau punya target tertentu ketika menjadi seorang dosen? Mau jadi dosen biasa aja Oh. karena memang tugas utamanya bukan di sini gitu. Oh gitu. Iya. Nggak pengen ini Bu? Tadi disebutkan masih S2 ya? Iya, betul. Nggak pengen S3? Belum ya, belum ada pikiran untuk lanjut. Cuman kalau ada peluang, ada rezekinya, insya Allah diambil. Oke. Berarti prinsipnya sama ya, tetap harus studinya tetap harus nyampe di puncak gitu ya. Iya, Nah, saya boleh agak sedikit melebar Bu Sevi ya? iya boleh. Boleh agak sedikit melebar ya? Ya keluar konteks Nggak ya. privasi banget lah, nggak privasi banget gitu. Jadi pada prinsipnya Bu Sevi tadi menjelaskan awalnya dari Paciran, kemudian ke Bandung, ke Paciran lagi, ada peluang di Unirun daftar sebagai seorang dosen dan lain sebagainya. Cita-cita aslinya apa? Apakah benar menjadi seorang akademisi atau ada cita-cita yang lain? Enggak sih, dulu pas kecil malah cita-citanya jadi guru ya. Oh jadi guru. Jadi guru, terus sekarang jadinya dosen gitu. Oh, ya terwujud lah kalau itu Iya, dosen. masih nyambung. Dosen is guru, guru is kan bisa gitu lah. Iya. Kalau dosen kan is guru kan gitu aja. Tak pikir kalau itu cita-citanya terwujud lah kalau itu ya. Tapi mulai dari kecil itu cita-citanya. Iya, pas kecil pengennya jadi guru gitu. Kayaknya seneng aja gitu berbagi, terus ngamalin ilmu yang kita punya, berbagi sama orang gitu. Oh gitu.
Kalau boleh tahu Bu Sevi kesehariannya selain jadi dosen apa? Sudah ibu rumah tangga. Dosen sama ibu rumah tangga aja berarti ya. Oke. Kalau kaitannya dengan apa? Anak kalau boleh tahu umur berapa Bu? Yang satu umur 9 tahun, yang satu umur 6 tahun. Kalau Pak Kiki tak tanya anak, kira-kira jawabnya anaknya siapa Pak Kiki? Ada anak tetangga ya. Anak tetangga. Ya, oke, saya ke Pak Kiki. Pak Kiki, saya pengen tanya nih. Kira-kira masukan dari Pak Kiki nih untuk dunia akademisi, kira-kira harus seperti apa sih yang bisa diterima dalam tanda kutip ya? Rata-rata kan kalau perguruan tinggi Gen Z kan. Mm-mm. Rata-rata kan Gen Z. Biar bisa diterima Gen Z itu perguruan tinggi harus bagaimana sih Pak? Gitu. Mungkin menurut saya kita sebagai pengajar itu harus bisa adaptif ya, mengikuti Iya. perkembangan zaman, kemudian mengikuti apa yang diingini mahasiswa tapi tidak menghilangkan nilai atau karakter seorang dosen tersebut. Artinya tidak melulu tentang apa ya, membanggakan mahasiswa tersebut di Gen Z, karena kan kita udah beda generasi ya, beda generasi milenial, Gen Z, terus generasi apa, baby boomers Iya. gitu kan. Jadi banyak generasi di satu perguruan tinggi ini, bahkan sesama dosen pun beda generasi gitu kan. Kadang dulu sempat kepikiran gini, ketika saya menjadi mahasiswa dulu saya kena mental sama dosen saya. Iya. Dosen yang killer gitu kan. Ketika kita untuk menghubungi pun harus dicek lagi 24 jam, bener nggak ya gitu. Nah, setelah saya jadi dosen kena mentalnya dengan mahasiswa Gen Z begitu ya. Jadi kayak nasib di generasi milenial ini kayaknya ini gitu ya, selalu tertampar gitu ya sama generasi sebelum dan sesudahnya. Karena menurut saya mungkin gimana ya, kita kan nggak bisa mengerasi Gen Z tersebut, Iya. karena mereka juga ada perlawanan, tapi kita juga pendekatan seperti apa sih yang mereka inginkan kayak gitu. Intinya ya tetap dosen-dosen kalau bisa harus berpatokan dengan apa sih perkembangan zaman saat ini, Iya. jangan sampai kita tertinggal, karena menurut saya dosen itu sebagai salah satu orang yang eh, penerus bangsa atau perubahan gitu, sebagai agen perubahan, sama layaknya dengan mahasiswa ya kan. Berarti benar Pak, kita harus berhati-hati dengan Gen Z sebenarnya. Bener. Penelitian saya itu kaitannya dengan Gen Z Pak. Beberapa literatur saya baca, Gen Z itu nggak mau, bahasa sederhananya itu identitasnya harus disamakan dengan yang lain, nggak mau dia. Dia pengen menunjukkan identitasnya asli. Dan dia nggak bisa dikerasi memang dia. Orangnya Betul. gitu. Kalau dari Bu Sevi mungkin ada dan masukan kaitannya dengan perguruan tinggi harus bagaimana sih? Khususnya ini berkaitan dengan gender ya, berkaitan dengan perempuan. Bu Sevi sebagai seorang perempuan, mungkin ada beberapa masukan untuk perguruan tinggi itu harus seperti apa dalam menghadapi Gen Z gitu. Kalau untuk perguruan tingginya ya, menghadapi Gen Z, Apakah harus adaptif seperti Pak Kiki atau kemudian memang kita harus mengubah perguruan tinggi ini seperti yang diinginkan Gen Z atau bagaimana gitu kira-kira? enggak sih. Kalau untuk mengubah nggak bisa ya. Justru malah Gen Z-nya yang dia masuk ke kampus mana, otomatis dia harus mengikuti peraturan kampus tersebut. Oke. Nggak bisa kan kampus yang merubah untuk Gen Z gitu. Cuman memang peraturan-peraturannya eh harus ada yang disesuaikan gitu. Ya. Tidak semuanya diubah, cuman disesuaikan sama zamannya itu tadi. Oke. Heeh. Berarti tetap ya pada prinsipnya Gen Z itu harus kita batasi bahasanya. Tuh. Kalau nggak dibatasi bisa terlalu liar itu Gen Z gitu ya. Benar, Pak Kiki benar. ini Gen Z atau milenial sih? Saya makanya masuk generasi milenial ya, hampir mau punah, akhir generasi milenial akhir Oh, generasi akhir di Gen milenial. Milenial ya. Ya. Bukan setengah milenial, setengah Gen Z bukan ya. Ya, tapi rasanya kehidupan ini bercampur dengan Gen Z gitu ya. Tapi nggak apa-apa biar kelihatan awet muda gitu. Kalau boleh tahu umur berapa sih, Pak? Sekarang sih 29 ya. Oh, 29. Oh, berarti terpaut sama saya 2 tahun ya? Iya, kan itu kan masih masuk dalam kategori Gen M ya, generasi. Iya, milenial. saya juga milenial. Kalau Bu Sevi? Aku 37. 37 ya. 38. Oh, selisih jauh Pak sama kita. Jadi terlalu jauh ini, ketutup jauhan kayak gitu. Ya,
Saya ke Pak Kiki, tadi Pak Kiki cerita sedikit unik sih, kena mental bahasanya. Iya kan? Saat kuliah kena mental dari dosen, saat jadi dosen kena mental dari mahasiswa. Betul. Pertanyaan saya, Pak Kiki kira-kira ketika sudah menghadapi seperti itu, pengen jadi dosen yang seperti apa sih? Kalau saya simpel ya, artinya saya tidak menerapkan apa yang diterapkan dosen saya dulu kayak killer ke mahasiswa. Mungkin kan udah beda generasi ya, Iya. karena kita adaptif juga menyesuaikan. Cuman untuk saya sendiri, saya nggak ribet gitu. Intinya nggak mau ribet. Kalau misalkan kamu bisa, ayo. Kalau nggak ya udah gitu. Artinya nggak yang kamu harus ini nggak gitu. Jadi saya simpel. Misalkan, oh besok kuliah ya, kita kuliah jam segini. Teman-teman gimana? Jadi saya tawarkan ke mahasiswa. Mungkin kalau beberapa dosen lain kan mengikuti kesibukan dosennya. Ya. Karena kan kebetulan untuk saya ini saya belum sibuk-sibuk banget ya. Jadi masih bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi peluang atau keinginan mahasiswa juga. Artinya jalan bersama kayak gitu. Pengen jadi dosen yang istilahnya baik hati gitu Pak ya sama mahasiswa, gitu ya gampangannya. Iya, gampangannya mungkin baik hati ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, Lebih simpel aja kayak gitu. kalau Bu Sevi, dulu jadi mahasiswanya pernah kena mental nggak sih? Enggak sih kalau kena mental ya. Kalau pas jadi mahasiswa, Enggak ya. pas, Tapi kalau pada waktu jadi dosen pernah kena mental juga enggak? enggak juga. Oh enggak juga. Enggak diambil hati gitu. Cuman dari awal saya selalu menegaskan sama mahasiswa. Ya, Saya kalau kuliah itu on time ya, gitu. Jadi mohon kalian juga datang on time gitu. ya. Selalu saya tegaskan itu. Jadi kalau misalkan walaupun pada eksekusinya ketika mereka terlambat saya juga nggak ngasih hukuman apa-apa Ya. gitu. Baik hati banget kalau Bu Sevi. Oh, iya. Jadi ada feedback ya, timbal balik jatuhnya. Jadi Sekali. memang ada info dari mahasiswa nih. Bu Sevi itu dosennya baik banget orangnya katanya gitu. Kalau saya kan garang orangnya. Beda sama Bu Sevi gitu. Makanya kalau ke Tanah Sucinya duluan Bu Sevi dibanding saya. Oh, iya bisa jadi, bisa jadi. Doa mahasiswa ya Bu ya. Nah terakhir nih Bu Sevi, Mas Kiki. Terakhir, ada nggak bahasa sederhananya pesan untuk Sobat Ronggo kita semua kaitannya dengan dunia pendidikan seperti apa? Bahkan kalau boleh rekomendasi ini, silakan rekomendasikan. Mau ke perguruan tinggi mana dan lain sebagainya. Tips dan trik cara memilih perguruan tinggi yang bagus itu seperti apa? Mungkin salah satunya ya kalau bisa ada dosennya yang masih muda-muda seperti ini ya atau gimana kan gitu. Monggo Mas Kiki dulu. Ini dulu apa Bu Sevi dulu? Bu Sevi dulu. Bu Dari Sevi dulu. generasi yang tertua. Let's dispose. Oke. Apa ya? Pesannya jangan pernah berhenti belajar. Dan kalau misalkan mau masuk ke perguruan tinggi di Tuban, masuklah ke Uniro. Insya Allah banyak pilihannya, kualitasnya juga insya Allah memadai, dan insya Allah tidak kecewa. Oke. Dan yang paling penting akan ketemu sama Bu Sevi. Itu yang paling penting Bu ya. Kalau masuk komunikasi ya. Kalau Pak Kiki, silakan Pak Kiki. Mungkin pesan kesannya apa ya? Ya kurang lebih sama ya. Jadi sahabat Ronggo di luar sana kalau bisa harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya karena apa? Karena itu salah satu senjata kita di masa yang akan datang ya. Pendidikan ilmu adalah senjata kita. Artinya kalau kita orang berilmu dan juga pastinya beradab, insya Allah kita bisa ditempatkan di mana saja kayak gitu. Dan untuk tips dan triknya masuk perguruan tinggi, yang pasti di Uniro ya, karena di Uniro ini sudah mendunia saat ini. Kenapa saya katakan demikian? Kerjasama internasionalnya juga sudah ada, kemudian kerjasama di secara nasional juga ada. Bahkan dosen-dosennya pun aktif dalam melakukan riset, pengabdian, ataupun bekerja sama dengan perguruan tinggi dan institusi lain sih. Dan Uniro sih udah mewakili semua apa yang teman-teman Sobat Ronggo inginkan. Oke. Kayak gitu. Oke Sobat Ronggo, itulah sekilas cerita dari dosen-dosen muda yang ada di Uniro Tuban. Dan ketika kita sama-sama mengetahui bahwasanya Uniro itu meskipun dosen-dosennya muda tapi pengalamannya tidak kalah dengan yang tua-tua gitu.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.